Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu dari Administrasi Pendidikan semester 6 Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Dari video ini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu analisis data. Jadi di sini analisis data adalah sebuah proses mencari data dan menyusun secara sistematis yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video seperti ini ataupun audio dengan cara mengorganisasikan data tersebut dan memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data ini yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan untuk tidaknya data dengan tujuan akhir. Yang kedua, ada display data. Display data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif bisa dengan teks naratif atau berbentuk dengan catatan lapangan, bisa dengan matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang ketiga, ada kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi di sini merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan akhir analisis yang akan hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, ataupun perbedaan untuk ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara ya, dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak menemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi yang dimaksudkan dalam analisis ini agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Jadi saya sambung untuk jenis analisis kuantitatif. Jadi pada jenis analisis ini terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, statistik deskriptif. Jadi analisis statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam artian tidak mencari ataupun menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis,
membuat ramalan, ataupun melakukan penarikan. Teknik analisis ini biasanya dilakukan dengan penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Misalnya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan undang-undang guru dan dosen, ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru, dan sebagainya. Penelitian-penelitian ini biasanya hanya mencoba untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitiannya. Yang kedua, ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini berbeda dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif hanya memaparkan data. Maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, analisis korelasional. Jadi analisis korelasional ini adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel ataupun lebih. Dalam analisis korelasional ini, variabel dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, dan variabel terikat, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Misalnya penelitian tentang hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan. Jumlah sales merupakan variabel bebas dan volume penjualan sebagai variabel terikat. Contoh penelitian yang berupaya untuk mencari korelasi antara variabel diantaranya adalah yang pertama lagi, hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Yang kedua, hubungan antara penghasilan orang tua dan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Yang ketiga, ada pengaruh tayangan media televisi terhadap minat belajar anak. Yang selanjutnya ada analisis komparasi. Jadi analisis komparasi ini adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok ataupun lebih. Teknik analisis yang digunakan juga cukup banyak loh. Yang penggunaannya, teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Jadi untuk kesimpulannya, teknik analisis data terbagi dalam dua buah bagian, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif itu tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.